Halo semuanya, welcome back to my channel. Kenalin aku Rosi Felinda Rani NIMKA 71222778 dari kelas 6I. Yuk belajar bersama Get to Know Ochi. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar bersama tentang magnet. Adakah yang tahu apa itu magnet? Magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan untuk menarik besi lainnya. Tetapi tidak semua benda memiliki sifat magnetik atau kemampuan untuk dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet dibedakan menjadi 3. 1. Magnet permanen. 2. Magnet sementara. Dan yang terakhir, magnet elektromagnet. 1. Magnet permanen. Magnet permanen memiliki kekuatan magnet yang tidak dapat hilang dengan mudah. 2. Magnet sementara. Ketika benda ini berada dalam medan magnet, akan memiliki sifat kemagnetan. Tapi, benda ini akan kehilangan sifat kemagnetannya jika tidak berada dalam medan magnet. Garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet adalah garis-garis tidak kasat mata yang menunjukkan gaya magnet yang berada di sekitar benda magnet. Medan magnet adalah daerah sekeliling magnet yang masih terpengaruh oleh gaya tarik magnet. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar magnet, lalu di sekitarnya magnet tersebut diberi pasir. Nah, ternyata di situ pasir tersebut membentuk garis-garis gaya magnet yang menunjukkan gaya magnet yang berada di sekitar benda magnet. Nih teman-teman, coba perhatikan ya. Ini membentuk serabut-serabut dan di bagian ujungnya banyak sekali pasir yang menempel teman-teman. Nah, di gambar ini ada huruf N dalam magnet yang artinya north atau kutub utara. Dan yang di sebelah sini adalah south atau yang dalam magnet kita artikan sebagai kutub selatan. Jadi, magnet punya 2 kutub ya teman-teman. Ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, kemudian di bagian ujung kutub utara dan kutub selatan adalah yang memiliki medan magnet dan gaya magnet yang paling kuat, teman-teman. Nah, hal ini dibuktikan dengan gambar pasirnya nih. Gambar pasirnya itu paling banyak menempel ada di ujung-ujung magnetnya. Paham kan ya, teman-teman? Oke, pintar sekali. Coba kalian perhatikan gambar ini teman-teman. Gambar yang ini merupakan magnet kutub sejenis atau tidak sejenis. Ayo tebak teman-teman. Ternyata gambar yang pertama adalah kutub sejenis, yang mana kutub utara didekatkan dengan kutub utara. Jadi kira-kira akankah magnet tersebut saling tarik-menarik ataukah saling tolak-menolak? Jawabannya adalah tolak-menolak. Karena apa? Karena kutub magnet tersebut sama atau sejenis. Jadi jika utara dengan utara atau selatan dengan selatan, itu yang terjadi akan tolak-menolak ya teman-teman. Nah, sementara untuk gambar yang selanjutnya adalah kutub yang tidak sejenis ya. Berarti, apakah mereka akan saling tarik-menarik? Menurut teman-teman bagaimana? Jawabannya adalah iya. Karena apa? Karena apabila 2 kutub yang berbeda saling didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Baik yang didekatkan kutub utara dengan selatan, atau sebaliknya, kutub selatan dengan utara. Nah, keduanya ini akan saling tarik-menarik. Paham kan teman-teman perbedaannya dengan kutub magnet sejenis dan tidak sejenis? Oke teman-teman, dapat dipahami?
Oke, selanjutnya kita akan membahas cara-cara membuat magnet. Di sini akan kita bahas 3 cara membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara induksi. Jadi, kita mendekatkan magnet ke batang besi. Nah, kemudian besi itu akan memiliki sifat kemagnetan ya, teman-teman. Lalu cara yang kedua, nah seperti gambar ini, kira-kira ada yang tahu tidak ini cara apa? Nah, betul sekali, ini adalah cara membuat magnet dengan cara menggosok. Jadi ini ada sebuah baja, kemudian baja tersebut digosok-gosokkan dengan magnet. Nah, menggosoknya itu satu arah ya teman-teman, seperti pada gambar. Nah, cara yang terakhir atau cara yang ketiga, ada yang tahu tidak ini teman-teman? Ya, betul sekali. Ternyata ini adalah cara membuat magnet dengan cara mengaliri listrik. Coba teman-teman di rumah bisa dicoba salah satu cara membuat magnet dari ketiga cara tersebut. Tadi yang pertama ada dengan cara induksi, kemudian ada cara menggosok, kemudian yang ketiga ada cara dengan mengaliri listrik. Coba teman-teman di rumah bisa dicoba cara membuat magnet menggunakan salah satu cara tersebut. Kira-kira berhasil atau tidak ya? Dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita banyak menjumpai penggunaan magnet. Misalnya ada di pengeras suara, baik itu berupa sound, toa, maupun speaker. Magnet pada pengeras suara digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berinteraksi dengan kumparan kawat berarus listrik. Nah, sehingga menghasilkan gerakan yang menggerakkan speaker dan menghasilkan suara. Kemudian yang kedua, magnet juga terdapat pada stiker tempelan kulkas. Yang mungkin teman-teman jumpa itu biasanya berbentuk karakter-karakter 3 dimensi. Nah, magnet ini digunakan di belakang stiker guna menempelkannya pada kulkas yang merupakan sebuah besi. Nah, hiasan ini ternyata juga dapat dilepas pasang loh, tanpa meninggalkan jejak atau meninggalkan bekas seperti stiker-stiker pada umumnya. Yang selanjutnya itu yang ketiga, magnet juga digunakan di pintu kulkas. Nah, pintu kulkas diberi magnet ini tujuannya supaya dapat tertutup otomatis saat setelah dibuka. Dan magnet ini juga bertujuan supaya pintu kulkas itu dapat ditutup dengan rapat. Nah, selanjutnya magnet ada pada dinamo kendaraan. Nah, magnet pada dinamo kendaraan ini bertugas supaya dinamo tersebut dapat menghasilkan arus listrik dan kendaraan dapat bergerak. Nah, begitulah beberapa contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan selain keempat contoh benda yang menggunakan magnet di atas? Oke teman-teman, tadi kita kan sudah belajar mengenai sifat magnet, kemudian benda-benda yang dapat ditarik magnet, kemudian ada juga benda-benda yang menggunakan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membuktikan penggunaan magnet serta sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, nah hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat magnet. Di sini punya 2 magnet. Nah, ini adalah huruf apa teman-teman? Yap, betul sekali, ini adalah huruf S yang menandakan bahwa south atau kutub selatan magnet. Nah, sebaliknya ini adalah huruf N yang menunjukkan north atau kutub utara dari magnet. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwasanya apabila ada 2 magnet yang memiliki kutub sejenis, kira-kira akan saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Mari kita buktikan. Ini adalah kutub utara dan ini adalah kutub utara. Mari kita tempelkan kedua magnet berikut. Dapat dilihat teman-teman, bahwasannya ternyata
jika dua medan magnet yang sama didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Nih, tidak mau menempel ya teman-teman. Nah, sebaliknya, apabila salah satu kutub magnet kita putar, misalkan yang ini, kita putar kutubnya jadi kutub selatan. Coba kita dekatkan, kira-kira akan tarik-menarik atau tolak-menolak? Mari kita buktikan. Nah, bisa dilihat teman-teman, kita ulangi dulu ya. Ini utara, ini selatan. Nah, ternyata akan saling tarik-menarik. Begitu ya teman-teman. Jadi, apabila dua kutub yang berbeda didekatkan, akan saling tarik-menarik. Sedangkan, jika dua kutub yang sama didekatkan, tadi kan sudah utara-utara, coba ini selatan-selatan. Sama saja ya teman-teman, akan saling tolak-menolak jika dua kutub itu sejenis atau sama. Sedangkan jika tidak sejenis, maka akan betul sekali tarik-menarik. Oke teman-teman, di sini kita memiliki beberapa benda-benda. Ada yang terbuat dari besi dan ada yang terbuat dari non-besi. Nah, kita juga punya magnet. Tadi ini dari dua magnet yang tadi ya. Kita gabungkan menjadi satu. Ini menunjukkan kutub selatan dan ini menunjukkan kutub utara. Nah, di sini kita akan mencoba benda manakah saja yang kira-kira dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama, di sini ada besi. Ini merupakan besi. Kemudian di sini ada cermin pecahan kaca. Kemudian selanjutnya ini ada tusuk gigi yang terbuat dari kayu. Nah, ini merupakan benda yang terbuat dari plastik atau atom. Selanjutnya, ini adalah uang 500-an logam. Ini merupakan karet. Karet ya teman-teman, ini terbuat dari karet. Ini selanjutnya yaitu adalah jarum. Jarum. Selanjutnya yang terakhir ini ada uang pecahan Rp1.000. Mari kita lihat dari sekian banyaknya benda ini, manakah yang dapat ditarik oleh oleh magnet, maaf teman-teman. Yang pertama kita coba ke besi. Akankah magnet menarik besi? Oke teman-teman, dapat dilihat ternyata besi merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Lanjut, benda yang kedua, ini ada kaca. Kira-kira bisa ditarik oleh magnet atau tidak teman-teman? Ternyata ya, selanjutnya adalah kayu. Ini ada tusuk gigi. Dapatkah ditarik oleh magnet? Mari kita coba. Ternyata tidak ya teman. Nah, benda yang selanjutnya ini adalah plastik atau atom. Dapatkah ditarik oleh magnet? Mari kita buktikan. Ternyata atom atau plastik tidak dapat ditarik oleh magnet ya teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke uang logam Rp500. Dapatkah uang ini ditarik oleh magnet? Ternyata tidak teman-teman. Benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya ini adalah karet. Ini karet ya teman-teman. Nih karet. Lentur, elastis. Nah, dapatkah ditarik oleh magnet? Kita coba. Tidak teman-teman, ternyata benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya kita memiliki peniti. Jarum ya teman-teman. Dapatkah ditarik oleh magnet? Kita coba ya teman-teman. Oke, ternyata benda ini dapat ditarik oleh magnet. Oke, selanjutnya benda yang terakhir yaitu uang logam pecahan Rp1.000. Tadi uang logam Rp500 dapat ditarik oleh magnet atau tidak? Tidak, betul. Kira-kira pecahan Rp1.000 dapat ditarik oleh magnet atau tidak? Oke, untuk membuktikan mari kita coba saja ya teman-teman. Wah, ternyata
uang logam pecahan Rp1.000 ini dapat ditarik oleh magnet. Berbeda dengan uang logam Rp500 ini, teman-teman. Perbedaannya apa? Ini dapat ditarik oleh magnet, sedangkan yang ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Karena uang pecahan Rp1.000 ini merupakan mengandung besi, terbuat dari besi, yaitu yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, sedangkan ini tidak mengandung besi, jadi tidak dapat ditarik oleh magnet. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe my channel. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.